Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haris Cyberlaw. Haris Cyberlaw itu adalah merupakan singkatan dari Human Rights and Social Cyberlaw yang fokus membahas tentang human rights atau hak asasi manusia, serta membahas tentang social justice atau keadilan sosial, yang juga lebih kepada kajian-kajian yang lebih tren pada saat ini itu adalah tentang cyberlaw. Cyberlaw ini adalah merupakan sebuah hal yang tren di beberapa dekade terakhir karena dia membahas tentang bagaimana sebenarnya kajian hukum yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada dunia maya, baik dalam bentuk transaksi online ataupun kemudian dalam media sosial, yang pada dasarnya itu ada terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang mesti mendapatkan perhatian oleh pemerintah, dan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada warganya ataupun masyarakatnya yang mengalami persoalan yang berhubungan dengan mayantara ini. Tetapi video ini membahas tentang bagaimana tujuan pembuatan channel ini. Channel ini sekali lagi dia berhubungan tentang bagaimana dengan human right itu. Human right itu dia berbicara tentang hak asasi manusia. Hak asasi ini adalah merupakan sesuatu yang dibawa menjadi fitrah yang lahir bersama dengan kelahiran manusia itu sendiri. Sebagaimana ini sudah dibahas oleh beberapa pakar terkenal, baik dalam skala dunia maupun skala nasional. Kalau skala dunia itu di mana telah dijelaskan oleh John Locke dan juga Thomas Paine serta Jean-Jacques Rousseau yang menjelaskan tentang natural right theory, yang menjelaskan juga bahwa sebenarnya manusia itu memiliki hak sejak dia lahir atau hak kodrati yang dia berlahir bersama dengan kelahiran manusia itu sendiri. Artinya, secara alami, manusia itu memiliki sebuah konsep di mana dalam dirinya terdapat hak asasi yang tidak bisa diganggu dan dipengaruhi oleh orang lain. Dalam artian, hak asasi itu juga adalah merupakan sebuah kewenangan dan hak yang dimiliki oleh setiap orang, di mana setiap orang yang lahir ini secara alami memiliki hak-hak tersebut. Adapun nanti apa jenis daripada hak asasi manusia yang dimaksud dalam konten ini itu akan dibahas pada video yang lain. Akan tetapi, lebih kepada itu bahwa channel ini membahas fokus tentang yang pertama hak asasi manusia. Bagaimana konsepsi daripada hak asasi manusia, bagaimana perlindungan hukum tentang hak asasi manusia, dan bagaimana mengadili ketika misalnya terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu menurut Muladi adalah hak yang melekat secara alami yang biasa disebut dengan hak inherent. Dia melekat secara alami. Dia ada negara atau tidak negara, ada hukum atau tidak ada hukum, ada pemerintah atau tidak ada pemerintah, maka hak itu adalah merupakan sesuatu yang melekat dalam diri setiap orang. Contoh hak hidup, hak untuk bernapas, hak untuk makan, hak untuk minum. Ini adalah merupakan hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa kita melarang orang untuk bernapas. Tidak mungkin ada sebuah aturan yang dimana kok dilarang bernapas di sini. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu merupakan hak asasi setiap orang. Begitupun sebaliknya bahwa kita tidak bisa melarang orang sepanjang dia memiliki mekanisme yang ada untuk melarang mereka minum, melarang mereka makan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian hak asasi manusia ini perlu diatur sedemikian rupa? Karena dalam pelaksanaannya, orang melaksanakan haknya itu kadang di luar daripada batas-batas haknya. Dalam artian dia sudah menabrak daripada hak orang lain. Tidak pernah ada pelanggaran hak asasi manusia tanpa dilakukan oleh orang. Tidak pernah ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh binatang. Tidak pernah. Tidak pernah ada hak asasi manusia terlanggar oleh karena tumbuhan. Tidak pernah. Hak asasi manusia hanya bisa dilanggar oleh karena manusia yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi tersebut. Artinya apa? Bahwa hak asasi manusia itu adalah merupakan sesuatu yang dimiliki dan menjadi sebuah kewenangan dan kekuasaan setiap orang pada dirinya, dan hanya bisa dilanggar oleh orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi
sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus bellum omnium contra omnes, bahwa manusia dapat menjadi serigala bagi manusia yang lain. Secara nasional, bahwa hak asasi manusia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana dalam penjelasan daripada Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 tersebut itu menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi di sini dapat diketahui bahwa sebenarnya hak asasi manusia itu adalah merupakan martabat yang melekat pada diri setiap manusia. Kalau dia berbicara tentang martabat yang melekat pada diri manusia, berarti itu adalah sesuatu yang mutlak ada pada setiap orang. Tidak boleh ada satupun menghalangi daripada proses untuk hak asasi manusia tersebut. Artinya apa? Bahwa dalam hal ini Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak asasinya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak asasi yang melekat dalam dirinya, dan tidak boleh ada satupun yang menghalangi seseorang untuk mewujudkan hak asasinya tersebut. Lanjut, Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM menjelaskan bahwa all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and shall act toward one another in a spirit of brotherhood. Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Hak asasi manusia ini menjelaskan dan menjabarkan bahwa kita harus memiliki nilai dan rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang merasa superior daripada yang lain, tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memposisikan bahwa sebenarnya kita memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lain. Tidak boleh merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago dan lain sebagainya. Boleh merasa itu, tapi tidak bermakna bahwa kita mengganggu daripada hak-hak asasi yang dimiliki dan wajib kita serahkan dan kita berikan kepada orang lain. Itu tentang hak asasi manusia. Saya kira dasar-dasarnya kita sudah paham. Yang kedua adalah tentang keadilan sosial atau social justice. Keadilan sosial itu adalah dia berbicara tentang komunitas. Dimanapun kita berada, maka pada hakikatnya kita berada pada sebuah aturan yang berlaku pada sosial tersebut. Tidak ada satupun tempat di bumi ini di mana ada lingkungan sosial yang tidak memiliki aturan. Dalam artian aturan itu berlaku baik secara adat atau hukum hidup yang berlaku pada masyarakat, ataupun kemudian masyarakat urban yang berkumpul untuk mencocokkan bagaimana berkoneksi, berinteraksi satu sama lain, menghasilkan sebuah kebudayaan, menghasilkan sebuah interaksi, menghasilkan sebuah aturan-aturan yang dimana mereka lah yang kemudian mengikuti aturan-aturan tersebut. Yang pada hakikatnya ini adalah merupakan sebuah kondisi dimana untuk menciptakan rasa keadilan pada lingkungan sosial tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah yang kita akan bahas pada channel ini, itu adalah tentang cyber law and cyber crime. Cyber law and cyber crime ini adalah merupakan salah satu aspek yang membahas tentang bagaimana dunia mayantara atau dunia maya yang selama ini kita geluti itu menjadi sebuah hal yang merasa bahwa kehadiran dunia maya itu adalah merupakan sebuah konsepsi untuk menghasilkan daripada sebuah hukum yang berlaku menciptakan sebuah keadilan dan tidak menciptakan sebuah masalah yang kemudian mengarah kepada cybercrime. Cybercrime itu adalah merupakan sebuah pelanggaran yang terjadi dalam bentuk pelanggaran hukum yang terjadi pada dunia maya atau mayantara,
yang dimana itu adalah berefek adanya sebuah konsekuensi hukum yang bisa berlaku oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Maka channel ini fokus membahas tentang bagaimana mengadvokasi, tentang bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada dunia maya tersebut. Saya kira itu barangkali untuk penjelasan awal mengenai keberadaan channel ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.